Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa dan kini kita akan memasuki segmen dialog. Saudara, generasi muda saat ini berada di posisi strategis untuk mempengaruhi masa depan planet kita. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, mereka dapat memimpin perubahan menuju lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kita akan membahas pada dialog kita hari ini dengan tema generasi muda harus peduli lingkungan. Telah hadir bersama kita Bang Mahathir Muhammad selaku aktivis lingkungan. Selamat siang Mas Mahathir. Selamat siang Mbak. Siang, alhamdulillah sehat hari ini Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Mas. Untuk hari ini kegiatannya apa saja nih Mas? Kalau hari ini biasanya Mbak, saya itu seorang editor buku. Nah, jadi kebetulan buku yang saya pegang itu emang buku-buku sains ya, buku biologi, buku kimia. Jadi. Tapi kalau untuk concern ke lingkungan itu, gitu gimana awalnya? Jadi saya dulu kuliah S1 dan S2 itu biologi. Jadi memang aktif di konservasi. Jadi memang dari pendidikannya udah dibubuhi ya tentang lingkungan-lingkungan, makanya sekarang terbit atau menjadi aktivis lingkungan juga, di samping menjadi editor tadi. Oke. Mas Mahathir, kalau misalkan kita melihat keadaan lingkungan atau sekitar kita sekarang itu seperti apa sih kira-kira? Oke, kalau untuk bicara lingkungan ya, jadi konteksnya mungkin bicara anak muda ya. Jadi mungkin kalau saya mengatasdirikan sebagai anak muda, saya mungkin mengutip satu kata dari Bung Karno ya. Jadi berikan saya 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia ini gitu. Jadi kalau seandainya saya sebagai anak muda aktif di dunia lingkungan bukan karena pengen eksis atau hal-hal yang serupa, tapi memang karena ada hal yang genting di sekitar kita. Contoh misalkan polusi, banjir dan lain-lain, itu kan adalah beberapa hal-hal yang pastinya itu ada problemnya, dan kita sebagai anak muda mencoba membuat sebuah gerakan yang ingin menyadarkan para generasi penerus ini supaya stop dengan sikap atau perilaku yang merugikan lingkungan khususnya seperti itu. Dan juga mengancam lingkungan lingkungan, ya. Kalau untuk di Palembang atau Sumatera Selatan sendiri, Mas Mahathir selaku aktivis lingkungan, bagaimana melihat keadaan lingkungan di Sumatera Selatan sekarang? Ya, hari ini ya saya ngecek kualitas dari udara ya gitu. Jadi memang untuk nomor 1 gitu masih ada di Pulau Jawa, mungkin karena banyak aktivitas dari pembangkit listrik ya. Tapi kalau untuk di Palembang khususnya itu berada di posisi masih 10 besar, masih di posisi 9 dengan kualitas udara yang cukup sedang. Mungkin karena kita masih banyak hutan gitu ya kondisinya, dan mungkin Palembang juga untuk dari aktivitas yang pembakaran dan lainnya mungkin sangat tidak ada ya. Jadi cuman ya itu tadi mungkin kalau kita bicara lingkungan, banjir yang mungkin sedang ramai banget ya di Palembang itu. Ya itu mungkin bicara dari tata kelola atau bagaimana irigasi air itu perlu dicek atau perlu diperbaiki. Mungkin itu sih. Karena lingkungan itu bukan hanya tentang karhutla ataupun banjir, bahkan banyak lagi lingkungan kita juga terhadap ancamannya, Mas. Oke, kalau untuk berbagai macam ancaman dari lingkungan kita sendiri, bagaimana Mas melihat ataupun mengatasi hal tersebut sebagai aktivis lingkungan? Oke, mungkin cerita sedikit ya, Mbak. Jadi ketika saya masih kuliah dan masih aktif dalam pergerakan gitu ya, jadi saya pernah mengikuti atau mengadakan agenda di salah satu lokasi yang banyak dulu didatangi. Saya nggak tahu nih masih rame atau nggak di pedestrian itu. Oh iya, masih rame ya. Jadi dulu itu saya mengadakan sosialisasi, saya datang menyapa masyarakat terkait buanglah sampah pada tempatnya. Dan mereka akhirnya mengeluarkan kalimat, Mas, nggak capek nih Mas untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Padahal masyarakat terus saja membuang itu. Iya, betul. Tapi kan balik lagi ya, namanya usaha tidak ada sesuatu hal yang sia-sia. Bisa jadi ada yang kena dari apa yang kita sosialisasi 1 atau 2 orang. Gitu. Ya sedikit demi sedikit gitu. Dan juga setelah itu saya mulai beraktivitas bukan hanya di Palembang saja, jadi saya melihat bagaimana kota-kota lain juga berperan aktif gitu. Jadi karena saya backgroundnya orang pendidikan lingkungan, pendidikan biologi, jadi di Jakarta itu ada salah satu muatan lokal yang khusus untuk lingkungan. Jadi namanya pendidikan lingkungan Jakarta daerah gitu. Jadi di situ
siswa-siswa diajarkan bagaimana menyayangi kotanya, tapi dengan pendekatan budaya. Jadi balik lagi, kalau kita ngelihat sejarah, Indonesia kan, apalagi Palembang ya, Kerajaan Sriwijaya gitu, banyak tulisan-tulisan arsip gitu yang menyatakan bahwasannya manusia itu tidak bisa jauh dari lingkungan gitu. Bahkan betul. bisa jadi manusia itu nggak bisa hidup tanpa lingkungan. Apalagi kita kalau lapar kan makan nasi. Nasi datangnya dari lingkungan gitu. Jadi sangat-sangat berbahaya sekali kalau kita tidak akan ke arah situ. Jadi itulah beberapa hal-hal yang coba kita dorong gitu, baik dari sisi masyarakat maupun ke pemerintah, mulai dari diskusi gitu ya, ataupun penyampaian ide bahwasannya yuk kita coba masukkan ke ranah pendidikan, karena di pendidikan itu juga punya peran gitu. Kalau itu kan pendekatan yang mungkin kita cakupi di seluruh Indonesia mungkin. Kalau misalkan Masnya sendiri melihat di Sumatera Selatan untuk pendekatan dalam menjaga lingkungan ini seperti apa? Yang cocok di Sumatera Selatan? Oke. Jadi saya tuh dalam beberapa hari ini akan ngadain sebuah event gitu. Nah, event ini juga kita datangin speaker dari luar. Jadi saya yakin ketika teman-teman pemuda di Indonesia, khususnya di Palembang, punya background knowledge tentang menjaga lingkungan dengan baik gitu, apa dampaknya? Saya rasa tanpa mereka memikir dua kali, mereka akan eksekusi itu gitu. Jadi bisa dari hal yang sangat-sangat mudah gitu. Bagaimana kalau keluar, kurangi mobilitas menggunakan kendaraan pribadi gitu. Karena kan di Palembang juga udah moda transportasi udah keren ya. Nggak beda jauh lah sama Palembang, ada LRT gitu, ada kendaraan yang bisa kita cukup. Kita coba gunakan itu sehingga emisi karbon yang terlepas itu bisa dikurangi. Karena kan pemanasan global itu terjadi bukan karena efek rumah atau gedung-gedung yang punya kaca, bukan, karena karbon yang banyak bertebaran di udara, karbon dioksida itu tidak lepas gitu. Jadi sehingga ketika sinar matahari masuk ke bumi, karena banyaknya karbon tadi yang lepas di udara, itu ketahan. Jadi suhu kita jadi naik. Jadi upaya yang bisa kita lakukan yang sebagai anak muda ya satu tadi, ya kan kaki masih kuat gitu ya, badan masih kuat ya. Kalau bisa jalan kaki ke warung ya jalan kaki gitu, jangan sampai pakai motor gitu. Atau misalnya ke PS, dari rumah yang di Puntikayu ya naik ke LRT kan dekat gitu. Mungkin itu sih Mbak. Ya, saya bangga sih Mas, karena saya termasuk masyarakat yang menggunakan ini angkutan umum sih. Wah, mantap. Luar biasa. Oke, nah kalau itu kan sesuai dengan kita menjaga secara langsung atau kita menggalakkan atau mensosialisasikan mungkin. Kalau untuk menggunakan teknologi seperti sosialisasi di sosmed mungkin adakah? Iya, jadi balik lagi ini dunia Gen Z ya, anak-anak muda sekarang tuh Gen Z banget. Mereka tidak mau melakukan sesuatu itu kalau tidak viral gitu. Jadi itu buruknya di satu buruk, tapi di sisi baiknya adalah ketika itu viral gitu, maka teman-teman juga akan akhirnya bergerak gitu, melakukan sesuatu hal kayak gitu. Tapi balik lagi kalau untuk di sosial media ya mungkin kita memberikan edukasi ya terkait informasi kenapa kita harus menjaga lingkungan gitu. Lalu kedua adalah memilah sampah tadi, balik lagi. Jadi pendekatan-pendekatan ke teman-teman muda atau teman-teman Gen Z itu ya melalui sosial media itu paling ampuh gitu. Dan mereka tuh tipenya saya bilang followers gitu. Jadi ketika sesuatu yang mereka idolakan berbicara, mereka pasti akan ikut. Jadi kalau membuat gerakan, maka event-event atau sesuatu acara yang sekarang yang terjadi itu pasti ada menggait sebuah influencer gitu yang bidangnya tentang lingkungan. Itu harapannya bukan karena biar wow gitu, bukan, tapi supaya followers dari si influencer itu diajak untuk bergerak. Gitu. Makanya kita itu harus mencontohkan yang baik juga di sosmed ya Mas ya. Benar. Seperti yang kalau nggak salah tren di TikTok itu Pandawara Group ya mungkin ya. Benar, itu kan termasuk aktivis lingkungan juga aktivis kan ya. Lingkungan. Itu sebagai bentuk generasi anak muda juga. Semoga kedepannya aktivitas Pandawara ini dapat dicontoh oleh generasi-generasi muda lainnya. Oke, kalau untuk menyadarkan masyarakat sendiri itu kan mungkin sulit ya Mas ya. Apa yang harus kita lakukan? Baik. Untuk peduli lingkungan. Saya sebagai orang pendidikan gitu, jadi di pendidikan itu ada pendekatan tentang social awareness, jadi ada singkatnya SCL. Jadi di situ guru memberikan edukasi bahwasannya harus peduli lingkungan, harus peduli tentang antar sesama. Mungkin karena kita bahas topik lingkungan, kita ranah di situ. Jadi nanti
guru akan memberitahu bahwasannya ada agenda-agenda untuk menjaga lingkungan, buanglah sampah dan seterusnya. Nah itu nanti diturunkan pada gerakan-gerakan kecil gitu. Ada organisasi, ada komunitas. Maka tidak suatu hal yang baru lagi kalau sekarang itu komunitas lingkungan tuh banyak banget gitu. Kalau zaman saya kuliah 2014-15 tuh bisa dihitung jari, satu atau dua. Sisanya NGO gitu. Tapi kalau sekarang tuh banyak banget teman-teman muda yang sudah membuat gerakan kecil, akhirnya menjamur untuk bicara tentang lingkungan. Tapi balik lagi, sesuatu hal itu tidak bisa instan ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah lingkungan di sekitar kamu udah baik, ya belum. Gitu. Karena kita masih merasakan ketika keluar terasa udara tuh berat gitu. Karena itu salah satu indikator tercemarnya lingkungan gitu kan. Oke, luar biasa sekali. Mas Mahathir, kita akan melanjutkan perbincangan kita ya. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Menjelajahi eksotisme keindahan alam bumi Sriwijaya. Petualangan yang penuh makna. Keunikan budaya yang mempesona. Menikmati sajian kuliner tradisional yang kaya akan rasa. Pesona Indonesia, setiap hari Selasa pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Jantung bagian kiri, bilik kiri itu adalah dia memompakan darah ke seluruh tubuh yang mencukupin suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Membahas isu-isu aktual, mengedukasi, serta menjawab berbagai persoalan seputar kesehatan dengan menghadirkan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ibu hamil usia trimester 3. Trimester 3 ini mungkin 3 bulan terakhir. Jadi dari 7 sampai 9 bulan. Ikuti dialog interaktif Halo Dokter setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batang Hari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa, dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita hari ini. Dan Mas Mahathir, melihat lingkungan kita sekarang, mungkin juga di sisi lain generasi muda beberapa itu masih skeptis atau masih apatis terhadap isu lingkungan. Bagaimana Mas menanggapinya? Baik, ini terkait tanggapan ya, respon bagi yang mendengar atau melihat gitu ya. Jadi kalau bicara di masyarakat lapisan gitu, saya mungkin bicara lapisan masyarakat bawah sama atas gitu. Saya tidak akan menyinggung ekonomi karena mungkin. Jadi kalau masyarakat yang lapisan atas mungkin ketika dia keluar rumah gitu ya, langsung masuk kendaraan, jadi semua ketemu AC gitu, dingin gitu. Tapi beda ketika teman-teman atau saya atau teman-teman kita di luar sana yang berada di masyarakat di level di bawah gitu.
Dia akan merasakan ketika keluar rumah ketemu sinar matahari, ketika panas ya keringat, ketika hujan, ketika bawa kendaraan ya banjir. Gitu. Nah itu adalah hal-hal yang perlu kita sadari juga dan teman-teman juga perlu ketahui itu. Maka penting banget gitu untuk kita menjaga lingkungan supaya mau kita berada di level atas atau bawah, kita tetap merasakan lingkungan yang setara. Tidak ada banjir, panas itu tidak terasa menyengat gitu. Sehingga bahkan kalau kita menyusur kepada profesi gitu, petani itu sangat-sangat dirugikan gitu. Yang harusnya nanam panen dari padi itu 1 tahun sudah bisa diterka, kalau sekarang kan udah nggak bisa kan, karena udah nggak tahu nih kapan musim hujan, kapan musim kemarau gitu. Jadi harusnya ketika fenomena-fenomena ini sudah muncul di masyarakat, ya khususnya kita anak-anak muda harusnya lebih peka lagi ya dengan keadaan itu. Gitu. Tapi kalau melihat anak muda zaman sekarang tentang isu lingkungan gimana Mas melihatnya, pandangannya? Baik, saya melihat dari 2 mata ya, ada mata positif, ada juga mata yang negatif gitu. Positifnya adalah karena mereka adalah generasi penerus bangsa, dengan keadaan sekarang secara tidak langsung mereka memiliki pemahaman, oh saya harus mulai menjaga lingkungan dengan secara dini gitu. Kan beda ya pola pemikiran kita dengan orang tua kita atau orang-orang yang di atas kita gitu. Tapi sisi negatifnya adalah ada yang memanfaatkan itu hanya untuk kebutuhan sosial media gitu. Padahal di luar itu ya dia tidak beda jauh dengan orang-orang yang buang sampah sembarangan gitu. Ketika duduk di restoran masih menggunakan pipet yang plastik gitu ya, tidak menggunakan yang stainless, yang seperti itu. Jadi ada sisi negatifnya, ada sisi positif. Ini tidak terjadi di isu-isu lingkungan saja, isu pendidikan, isu lain ada aja gitu. Cuman ya itu tadi bagaimana kita anak muda mengingatkan satu sama lain gitu ya, untuk terus berupaya meminimalisir kesalahan-kesalahan tadi gitu. Karena again anak muda itu masanya berada di proses perkembangan gitu. Jadi masih ketika sekolah di SMA, masuk ke perguruan tinggi itu adalah proses mereka lagi berkembang gitu. Jadi kalau bisa ya kita menasihati mereka, memberi informasi ya ketika di situ. Tapi ketika mereka udah lulus sulit banget tuh untuk memasuki pola pikir mereka tuh untuk mendistraksi pikiran-pikiran itu sulit banget. Sepertinya contohnya seperti kita, kalau misalkan kita dari sekarang baru mau peka lingkungan agak sulit ya Mas ya? Agak sulit banget. Iya, seharusnya memang dari masa pendidikan kemarin kita harus terus menggalakkan tentang isu lingkungan ini untuk menjaga lingkungan kita. Oke, kalau untuk keberhasilan dari semua gerakan yang ada untuk menjaga lingkungan saat ini, bagaimana Mas menilai keberhasilan itu? Oke, ya seperti yang kita rasakan ketika kita keluar masih panas gitu ya. Terus juga kalau kita main ke alam gitu ya, masih ya mungkin banyak berita yang bisa kita terima ya. Misalkan kita lagi mendaki gunung, ketemu harimau misalkan gitu. Itu kan adalah salah satu indikator bahwasannya hewan itu sudah kehilangan rumah gitu. Nah itu menjadi salah satu faktor dan isu bahwasannya wah ini bener kalau lingkungan kita tuh masih belum baik-baik saja gitu. Jadi perlu banget kalau saya selalu bilang ke teman-teman, ini adalah PR kita bersama. Mari kita turun tangan bareng-bareng untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Maka banyak hal-hal yang kita bisa lihat gitu. Banyak komunitas yang akhirnya gerak sama kan. Bukan hanya di Indonesia saja gitu, bahkan bukan hanya di Palembang gitu. Di Jepang ada gerakan yang serupa gitu. Malaysia juga punya gerakan yang serupa. Jadi kalau ada salah satu profesor di kampus saya pernah bilang gitu, kalau teman-teman muda mau masuk ke diskusi global, kunci pertama supaya teman-teman bisa masuk ke global adalah isu lingkungan yang harus teman-teman kuasai. Karena ketika kita bicara lingkungan, kita tidak bicara hanya Indonesia, tapi kita bicara semua negara yang ada di Indonesia. Kita bicara tentang lingkungan yang ada di Brazil,
kita bicara lingkungan yang ada di Malaysia ya gitu, seperti itu. Itu baru tahu ya Mas ya, ilmunya luar biasa. Jadi kita tidak hanya fokus di Indonesia saja, tapi menjadikan tolak ukur dari negara-negara lain juga bagaimana cara mereka untuk menjaga lingkungan tadi. Benar. Oke, kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri Mas melihat apa sih yang menjadi prioritas kita untuk diperhatikan di lingkungan kita saat ini? Oke. Jadi ketika saya ngebuat event yang nanti akan jalan gitu, saya fokus pada problem yang terdekat gitu, Mbak. Karena kan kita manusia nih bukan sesuatu superhero gitu ya. Walaupun dalam buku filsafat itu bilang manusia itu superhero gitu. Kekuatannya itu ya bicara. Ketika kita mempengaruhi semua orang, itulah kekuatan manusia sesungguhnya gitu. Nah, walaupun kita dikasih fakta oleh beberapa filsuf bahwasanya manusia punya kekuatan super gitu. Tapi balik lagi kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu langsung gitu. Maka saya coba breakdown masalah apa nih yang sebenarnya menjadi isu yang paling genting bagi masyarakat. Karena Sumsel itu atau kota Palembang dikenal adalah kota perairan, kota rawa-rawa gitu ya. Ya berarti masalah lingkungan yang paling genting kita bisa coba selesaikan adalah masalah lingkungan di pencemaran air gitu. Makanya ketika curah hujan tinggi, di mana pemanasan global terjadi, kita nggak tahu kapan kemarau, kapan musim hujan. Ya Palembang akhirnya ketika hujan lebat gitu ya, banjir di mana-mana gitu. Jadi saya coba memberikan edukasi, memberikan gambaran kepada teman-teman gitu ya, atau edukasi bahwasannya mulailah coba jangan buang sampah ke air, ke lingkungan gitu, terutama di sungai gitu ya, supaya nanti sungai itu tidak menyempit gitu, karena ketika sampah terbuang banyak di sungai gitu, itu otomatis ekosistem di bawahnya sudah tidak ada karena oksigen gitu di dasar laut itu kan ketutup sama tumpukan sampah. Sinar matahari tidak bisa masuk dan mengenai tumbuhan-tumbuhan gitu. Sehingga proses tumbuhan tuh nggak terjadi fotosintesis. Akhirnya oksigen tidak ada di perairan gitu. Di samping itu juga kalau kita menjaga perairan dengan baik gitu, seharusnya orang-orang yang mendirikan bangunan atau serupa mulai mempertimbangkan bagaimana irigasinya terjaga, irigasi yang baik dan yang benar gitu, supaya ketika air yang hasil olahan dari rumah itu tidak semerta-merta langsung dibuang ke sungai gitu, karena itu juga menjadi salah satu faktor ekosistem jadi ini. Jadi kalau boleh sedikit cerita ya Mbak, saya dulu penelitian ketika kuliah adalah indikator lingkungan. Tapi bukan di Palembang, saya meneliti di Jawa Timur. Jadi indikator lingkungan itu adalah ketika banyak kita jumpai salah satu ya Mbak, itu katak atau kodok lah istilahnya. Nah, katak dan kodok itu adalah indikator bahwasannya air itu masih terjaga. Jadi kalau seandainya kita mandi ke sungai, main ke sungai, kalau kita nggak ketemu dua hewan itu gitu, itu sudah dipastikan lingkungan itu sudah tercemar gitu. Jadi mari concern, jadi karena saya tidak hanya bicara lingkungan secara detail, saya itu sebenarnya concernnya ke hewan. Kalau hewan saja sudah merasa keresahan kehilangan rumah, berarti sudah genting sih. Sudah genting, iya betul. Oke, terakhir Mas, apa sih pesan dari Mas sendiri atau himbauan untuk kita menjaga lingkungan saat ini? Oke, baik. Mungkin kalau dari saya gitu, karena kita adalah sesuatu manusia yang dianugerahkan gitu ya, dengan anugerah yang paling lengkap gitu daripada makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka ada baiknya sebelum bertindak itu ditimbang dulu. Apakah sikap saya atau attitude saya ini sudah baik atau benar, atau masih salah juga. Nah itu diperbaikin, itu pertama. Lalu yang kedua, karena kita masih muda, masih punya tenaga yang cukup baik, kita manfaatkan waktu muda kita untuk berkembang gitu. Salah satunya meningkatkan wawasan lingkungan kita. Karena sikap lingkungan itu sangat penting untuk dimiliki oleh setiap anak muda. Dan yang ketiga, kalau kita sudah punya sikap lingkungan, mari kita buat gerakan, nggak usah besar-besar ya Mbak, se-Indonesia nggak usah. Kalau bisa satu RT gitu, atau satu rumah gitu mungkin boleh kan, satu kakak gitu. Jadi mulai dari situ ajak ayah dan ibu, adik dan kakak kita untuk mulai jaga lingkungan, buang sampah jangan sembarangan.
gunakan air gitu ya, gunakan air yang secukupnya. Karena kan tahun ini terakhir kan ada World yang ada di Bali kemarin itu kan forum air, bahwasannya itu juga disampaikan bahwasannya di tahun keberapa dunia itu kondisi airnya semakin berkurang. Jadi mungkin Indonesia nggak kerasa ya Mbak ya, karena kita kan negara perairan gitu. Kita masih buang air mungkin masih sembarangan. Tapi nanti pada eranya, pada masanya kita akan merasakan itu. Jadi mungkin kalau bisa kita lakukan dari sekarang supaya itu bisa kita redam gitu, kendala-kendala itu. Mungkin itu sih dari saya. Baik, luar biasa sekali, dan semoga nanti kedepannya masyarakat ataupun terutama generasi muda akan lebih peka terhadap kepedulian di lingkungan. Makasih Mas Mahathir, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan hadir dalam program Sumsel Menyapa hari ini. Dan saudara, mari kita terus mendorong partisipasi aktif dan kreatif dari setiap individu dalam upaya pelestarian lingkungan. Masa depan planet kita berada di tangan kita bersama. Akhir kata, saya Sally Aulia Ramadanti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus saksikan Sumsel Menyapa setiap hari Senin hingga Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.